Pengertian hukum Hess. Pada tahun 1840, ahli kimia Jerman Henry Hess memanipulasi persamaan termokimia untuk menghitung delta H dalam sebuah hukum yang disebut hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor. Adapun bunyi hukum Hess yaitu, jika suatu reaksi berlangsung dalam dua tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Entalpi reaksi tidak tergantung pada jalan reaksi, melainkan tergantung pada hasil awal dan akhir reaksi. Hukum Hess mempunyai pemahaman yang sama dengan hukum kekekalan, yang juga dipelajari pada hukum termodinamika. Hukum Hess dapat untuk mencari keseluruhan energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi kimia, seperti diagram berikut. Diagram di atas menjelaskan bahwa untuk mereaksikan A menjadi D dapat menempuh jalur B maupun C dengan perubahan entalpi yang sama. Delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H4. Jika perubahan kimia terjadi oleh beberapa jalur yang berbeda, perubahan entalpi keseluruhan tetaplah sama. Hukum Hess menyatakan bahwa entalpi merupakan fungsi keadaan. Dengan demikian, delta H untuk reaksi tunggal dapat dihitung dengan delta H reaksi sama dengan jumlah delta H produk dikurangi jumlah delta H reaktan. Jika perubahan entalpi bernilai negatif atau delta H kurang dari 0, reaksi tersebut merupakan eksoterm. Sedangkan jika bernilai positif atau delta H lebih dari 0, maka reaksi tersebut bersifat endoterm. Yang kedua, hukum Hess dapat dihitung berdasarkan yang pertama, data delta H, yang kedua diagram siklus, yang ketiga diagram entalpi, yang ketiga reaksi susun. Yang ketiga, prinsip hukum Hess. Yang pertama, langkah yang bisa diambil yakni dengan cara mengkombinasikan sejumlah reaksi yang jika sudah diketahui entalpinya untuk mendapatkan reaksi yang akan dicari. Yang kedua, adanya kebalikan daripada suatu reaksi menimbulkan terjadinya perubahan tanda entalpi. Apabila suatu reaksi berjalan secara eksoterm atau bernilai positif, maka pada kebalikannya reaksi itu adalah endoterm atau bernilai positif dan sebaliknya. Yang ketiga, jika suatu reaksi dikalikan oleh suatu bilangan, maka entalpi reaksi pun dikalikan dengan bilangan yang sama. Yang terakhir, kegunaan hukum Hess. Kegunaan hukum Hess untuk memprediksi perubahan entalpi dari hukum kekebalan energi yang dinyatakan sebagai fungsi keadaan delta H. Hukum Hess dapat digunakan untuk menghitung jumlah entalpi keseluruhan proses reaksi kimia walaupun menggunakan rute reaksi yang berbeda. Pengertian siklus Born-Haber. Born-Haber pada tahun 1919 mengungkapkan tahap-tahap yang terjadi dalam proses pembentukan senyawa ion beserta perubahan entalpi yang menyertai setiap tahap tersebut yang digambarkan dalam suatu daur atau siklus yang dikenal sebagai siklus Born-Haber. Siklus Born-Haber adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis energi reaksi. Siklus Born-Haber yaitu suatu siklus yang dibentuk dengan menggunakan data entalpi. Entalpi kisi secara tidak langsung dihitung dari nilai perubahan entalpi dalam tiap tahap. Setiap langkah yang dilalui melibatkan energi perubahannya masing-masing sampai terbentuknya sebuah kristal senyawa ionik. Ketika 1 mol kation dan 1 mol anion dalam bentuk gas didekatkan dari jarak tak terhingga sampai kedudukannya seimbang dalam kisi kristal, maka akan ada energi yang dilepaskan. Energi itulah yang disebut dengan energi kisi. Besar kecilnya nilai energi kisi tersebut tergantung pada kemudahan ion dalam fase gas bergabung dan tersusun menjadi kristal ionik. Berikut data energi kisi beberapa senyawa ion dan nilai energi kisinya. Selanjutnya yaitu entalpi. Entalpi merupakan panas reaksi yang diukur pada tekanan tetap, di mana perubahan yang terjadi pada entalpi sama dengan panas yang diserap sistem pada tekanan tetap. Jadi pada reaksi kimia AH menyatakan panas atau kalor reaksi pada tekanan tetap. Entalpi sistem yang tergantung pada jalannya perubahan entalpi hanya keadaan akhir atau hukum Hess. Entalpi pembentukan standar kristal ion dari unsur-unsurnya disebut AHF yang merupakan gabungan dari perubahan energi secara keseluruhan.
Panas pembentukan standar digunakan dalam menentukan panas reaksi standar sebagai macam perubahan kimia, di mana pada perhitungan tersebut AHF unsur-unsur dalam bentuknya paling stabil pada 298 Kelvin. 1 atm dengan kesatuan kilojoule mol pangkat min 1. Energi ionisasi atau potensial ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari atom. Energi ini sangat penting dalam pembentukan senyawa ionik. Semakin kecil energi ionisasinya, maka senyawa yang terbentuk juga semakin mudah. Energi ionisasi ini biasanya dimiliki oleh atom-atom logam untuk golongan Ia dan IIA dalam tabel sistem periodik. Afinitas. Selanjutnya yaitu afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepas atau diserap oleh atom netral dalam wujud gas pada penangkapan suatu elektron untuk membentuk ion negatif. Semakin besar energi afinitasnya, maka atom tersebut akan semakin mudah membentuk ion. Selanjutnya yaitu kegunaan siklus Born-Haber. Yang pertama yaitu penentuan besarnya energi kisi. Yang kedua, menghitung afinitas elektron yang sulit ditemukan secara eksperimen. Yang terakhir yaitu memprediksi kemungkinan terbentuk tidaknya suatu senyawa ionik. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan termokimia dalam kabin mobil. Ternyata mobil yang diparkir, udara yang ada di dalamnya atau yang berada di dalam kabin mengandung bensine atau bensol. Dan bensine tersebut berasal dari suhu ruangan yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu nomor 2, reaksi kimia dapat menyebabkan perubahan suhu. Contoh dari reaksi ini yaitu seperti percampuran air dengan kapur yang menyebabkan air menjadi hangat. Berarti reaksi tersebut mengeluarkan energi. Terus yang ketiga yaitu cara kerja termokimia dalam buli-buli atau kantong air. Prinsip buli-buli atau kantong air sama dengan prinsip kerja termos tempat penyimpanan air panas. Air panas yang dimasukkan ke dalamnya harus diganti secara berkala karena suhu lama-kelamaan akan menurun. Hal seperti ini dapat kita sebut dengan reaksi eksoterm karena suhu di luar mempengaruhi suhu yang berada di dalamnya. Berikut contoh beberapa soal mengenai hukum Hess dan juga Born-Haber. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui H2O2 menjadi H2O plus setengah O2 dengan entalpi reaksinya minus 98,0 Kj. Kemudian 2H2 plus O2 menjadi 2H2O dengan entalpi reaksinya minus 571,6 Kj. Tentukan entalpi reaksi dari reaksi H2 plus O2 menjadi H2O2 dengan menggunakan kedua reaksi tersebut. Kemudian untuk penyelesaiannya menggabungkan reaksi pada tahap 1 dan tahap 2 sehingga dapat diperoleh sebagai berikut. Dapat dilihat untuk hasil akhirnya yaitu H2 plus O2 menjadi H2O2, entalpi reaksinya adalah minus 187,8 Kj. Contoh soal yang kedua, bila diketahui persamaan termokimia seperti berikut, 2Fe plus 3/2O2 menjadi Fe2O3 dengan entalpi reaksinya minus 839,6 Kj. 2Al plus 3/2O2 menjadi Al2O3 dengan entalpi reaksi plus 1,680 Kj. Tentukan entalpi reaksi untuk reaksi 2Al plus Fe2O3 menjadi 2Fe plus Al2O3. Untuk pembahasannya, reaksi yang ditanya memiliki reaksi 2Al plus Fe2O3 dan hasilnya 2Fe plus Al2O3. Susun sedemikian rupa dua persamaan yang lain agar dihasilkan persamaan reaksi yang ditanya dengan berikut tahapannya.
Yang pertama, persamaan 1 dibalik karena kita menginginkan Fe2O3 di sebelah kiri. Sehingga Fe2O3 menjadi 2Fe plus 3/2O2 dengan entalpi reaksinya plus 839,6 Kj. Berubah jadi plus untuk entalpi reaksinya. Persamaan kedua tidak berubah. Selanjutnya, susun dan jumlah reaksi sebagai berikut. Untuk tahap 1 dan tahap 2 kita jumlahkan sehingga dapat diketahui hasilnya 2Al plus Fe2O3 menjadi 2Fe plus Al2O3 dengan entalpi reaksinya plus 2519,6 Kj. Contoh soal yang ketiga yaitu gunakan data berikut ini. Energi ikatan F2 BeF2 sama dengan minus 158 Kj mol pangkat min 1. Energi ionisasi pertama Ca menjadi Ca plus IE1 dengan entalpi 590 Kj mol pangkat min 1. Energi ionisasi kedua Ca plus menjadi Ca2 plus EIE2 1150 Kj mol min 1. Entalpi atomisasi Ca menjadi Ca entalpi reaksi AT yaitu plus 178 Kj mol pangkat min 1. Afinase elektron Ae F plus E menjadi F min dengan entalpi reaksi minus 328 Kj mol pangkat min 1. Kemudian untuk pertanyaannya A. Buatlah siklus bom Haber untuk pembentukan CaF2 dari unsur-unsurnya. B. Hitunglah energi kisi CaF2. Dalam hal ini diketahui bahwa energi kisi adalah energi yang dilepaskan ketika akation dan anion dalam fasa gas bergabung membentuk padatan senyawanya ionnya. C. Hitunglah perubahan entalpi untuk reaksi CaF2 dan H2SO4. Untuk penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk yang B, yaitu jumlahkan semua data yang digunakan sehingga mendapatkan hasil Le atau CaF2 yaitu minus 2640 Kj mol pangkat min 1. Untuk yang C dapat dilihat penyelesaian pada gambar tersebut yang kemudian mendapatkan hasil delta
entalpi reaksi atau delta H1 yaitu plus 58 kJ mol pangkat min 1.